Sobat Mugas, selamat datang di podcast Mugas edisi Ramadan yang bertemakan amalan-amalan Rasulullah di bulan Ramadan. Jangan lupa saksikan terus dan stay tune ya teman-teman. Wah Bu Adis, gak kerasa ya Bu, kita puasa ini udah hampir 3 minggu. Bener banget nih Bu, kalau dipikir-pikir baru kemarin gak sih kita mengawali puasa itu, tapi udah mau Benar loh Bu, iya makanya kayak gak terasa gak sih Bu, kayak kemarin tuh kita masih mengawali Ramadan. Sekarang udah banyak orang-orang yang beli baju lebaran loh Bu, saya lihat di jalan-jalan. Bu Adis gimana, udah beli baju lebaran belum? Alhamdulillah sudah di rumah. Oh iya Bu, alhamdulillah. Tapi walaupun kita udah mau lebaran, semoga sobat-sobat Mugas di luar sana ibadahnya nggak kendor ya. Semoga di bulan puasa ini sobat-sobat Mugas di luar sana melaksanakan ibadahnya itu tetap semangat. Bener banget. Nah kalau di bulan Ramadan ini ditambah lagi ibadahnya, terutama amalan-amalan ibadah yang sunnah itu ditambah lagi ya, betul gak sih Bu? Iya Bu, nah kan amalan-amalan sunnah ya ini Bu ya. Ini hampir sama nggak sih Bu? Sama tema kita. Iya hari ini. Iya benar sekali. Nah tema kita kan amalan-amalan sunnah yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan ya Sobat Mugas. Gimana nih kalau misalkan kita mulai aja nih Bu Adis buat memulai podcast yang kayaknya kelihatannya seru banget nih Bu. Bener, tapi sebelum kita mulai, kita harus memperkenalkan dulu nih pemateri kita yang sangat keren. Nah iya nih, selain pemateri kita yang sangat keren ini, Sobat Mugas di luar sana juga harus tahu bahwa pemateri kita yang satu ini adalah salah satu guru agama di sekolah kita loh Sobat Mugas. Nah untuk Pak Hamzah disilahkan untuk berkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, perkenalkan pada podcast kali ini bersama Ibu Adis dan Ibu Fariha ya, yang seger-seger ini. Perkenalkan, saya Hamzah, biasa disebut dengan Bapak Hamzah, selaku guru di SMK Muhammadiyah 3 Singasari, guru Ismuba ya, Islam dan Kemuhammadiyahan. Untuk Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang sangat spesial ya. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa ya, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, bahwa di bulan Ramadan itu semua amal perbuatan dilipat gandakan ya, pintu-pintu ampunan dibuka ya, pintu neraka ditutup ya, dan semua amal lipat gandakan, dosa-dosa dikabulkan ya. Inilah salah satu keutamaan, keistimewaan di bulan Ramadan ya. Karena itu marilah bersama-sama kita mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan ya. Karena ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Sebagaimana di dalam hadis qudsi ya, bahwa Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam wa innahu li wa ana ajziyun bi, bahwa setiap amal perbuatan Bani Adam, manusia, itu untuk dirinya ya, kecuali puasa ya. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang memberi pahala. Nah, dilihat dari hadis ini
begitu bahwa puasa itu adalah satu ibadah yang berbeda ya. Yang pertama maknanya adalah bahwa ibadah puasa itu ibadah yang memang benar-benar penuh keikhlasan ya. Ibadah yang benar-benar ikhlas ya. Misalkan Bu Adis dan Bu Fariha di depan saya ini, saya tidak tahu siapa yang salah satu puasa yang tidak puasa itu kan. Karena tidak ada yang tahu kalau orang puasa itu kecuali dirinya dan Allah. Tetapi kalau ibadah-ibadah yang lainnya ya, sholat misalnya kan, nah, ketika kita sholat orang lain kan tahu ya, bisa dilihat ya Pak, orang ya. lain melihat ya. Ketika kita membayar zakat juga begitu, orang lain melihat ya. Ketika kita haji, bahkan satu kampung mengantar itu ya. Karena itulah ketika ibadah itu dilihat orang lain, mungkin awalnya ketika kita melaksanakan sholat mungkin dengan ikhlas, penuh ikhlas ya. Tetapi dalam perjalanan waktu bisa jadi itu menjadi tidak ikhlas lagi, sudah ada unsur riya di situ. Karena itu inilah makna ibadah puasa itu, bahwa yang memang benar-benar ikhlas. Karena itulah Allah sendiri yang menilai gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa ketika berpuasa itu kita ingin meniru ya, meniru sifat-sifat Allah itu ya. Sifat Allah itu kan tidak butuh sesuatu ya. Coba ketika kita sedang bubar itu ya, buka bersama itu, sambil menunggu maghrib, sebenarnya di depan kita makanan kan banyak sekali, tapi kita nggak berani makan. Bukan nggak berani makan, seolah-olah kita kan nggak butuh makanan itu. Padahal kalaupun toh kita makan ya nggak masalah. Tetapi ketika kita sudah puasa, waktu kita puasa, nah itu seolah-olah kita nggak akan butuh lagi dengan makanan, minuman ya. Karena itu ingin meniru sifat-sifat Allah. Dan memang pada dasarnya di dalam diri manusia itu ya ada sifat-sifat Allah ya. Misalkan Allah punya sifat Ar-Razzaq gitu kan ya, Maha Pemberi, penyantun ya. Nah, manusia juga ada kadang-kadang memberi ya. Bahkan tidak minta pun diberi gitu kan ya, dengan kerelaan hati. Karena itulah ya, sama Allah kan juga begitu, meminta nggak meminta ya diberi. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, dari dua hal inilah maka Ramadan itu penting. Nah, di dalam Ramadan itu tentunya ya, ketika kita mengamalkan atau menjalani ibadah Ramadan ya, tentunya kita harus mengetahui batasan-batasan ya, hukum-hukumnya ya. Ini penting misalnya. Kita belum pelajari juga fikih puasa, hal-hal yang membatalkan puasa ya, amalan-amalan apa saja, karena di dalam Ramadan itu begitu banyak satu amalan ya. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Mungkin nanti dari pemirsa atau siapa ada beberapa pertanyaan, nanti bisa saya mulai dulu. Oke, terima kasih. Saya coba kembalikan ke Bu Adis dan Bu Farisa. Ya, terima kasih Pak Hamzah atas pengantarnya. Di sini saya dan Bu Adis sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Pak Hamzah, dan semoga Pak Hamzah di sini sehat selalu, dan juga teman-teman Mugas di luar sana semoga sehat selalu ya teman-teman. Amin. Nah, dari pengantar yang sudah disampaikan oleh Pak Hamzah tadi bisa disimpulkan ya teman-teman. Teman-teman kalau bisa jangan sampai puasanya bolong, karena ibadah puasa itu satu kali dalam 1 tahun. Terus juga keutamaannya itu besar sekali, dan juga dosa-dosa di bulan puasa ini itu membuat teman-teman di rumah di luar sana itu sangat rugi. Dan kalau bisa teman-teman di luar sana itu membatasi apa saja yang dilarang dan diperbolehkan di bulan puasa. Oke Sobat Mugas, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai pembahasan kita pada podcast kali ini. Kepada Bapak Hamzah, apa saja sih amalan-amalan Rasulullah yang bisa kita contoh di bulan suci Ramadan ini? Mungkin bisa Bapak jelaskan apa saja yang bisa dicontoh oleh Sobat Mugas pada Ramadan ini.
Eh, Oke, terima kasih pemirsa semuanya, bahwa perlu kita tahu bahwa memang banyak sekali ya amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah ketika bulan Ramadan ya. Nah, amal-amalan ini adalah bentuknya sunnah ya, tetapi walaupun itu sunnah ya, kalau bisa ya jangan sampai ditinggalkan ya, karena itu satu. Jadi gini, amalan sunnah itu pengertian kita selama ini kan apa itu? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ya. nggak dikerjakan ya nggak Kalau apa-apa. tidak dikerjakan kan tidak Apa-apa. berdosa Ya. kan gitu ya. Kebanyakan sih Pak. Kebanyakan kan begitu. Teman-teman itu tidak mengerjakan karena ya menyepelekan gitu Pak. Karena Nah, ya. Nah itu karena kita pemahamannya seperti itu ya, benar tadi dikatakan bahwa kadang kita itu menyepelekan ya, menyepelekan amalan sunnah. Kalau begitu mungkin perlu perlu di pemahaman ulang tentang sunnah ya. ya, dikuatkan Ya, lagi ya jadi Pak. sunnah itu tidak hanya amalan kalau dikerjakan itu berpahala, kalau ditinggalkan itu Tidak berdosa. tidak berdosa. Iya. Nah, itu mungkin tidak ada salahnya. Tapi mungkin bisa diberi pemahaman ulang bahwa yang dimaksud sunnah itu adalah amalan kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan itu ya kehilangan momen Momen yang tidak tentu momen kita yang belum tentu akan ya, dilakukan lagi. itu ya. Pemirsa sekalian, bahwa baiklah kita sampaikan jadi dari pertanyaan Bu Adis dan Bu Wata kaitannya dengan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah ya, atau amalan-amalan yang biasa dilakukan Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Yang pertama adalah mengerjakan qiyamul lail atau bahasa kita sholat malam atau sholat tahajud ya teman-teman biasa. Kalau ya biasanya kalau di hari-hari atau di bulan-bulan selain Ramadan itu biasa disebut dengan sholat tahajud ya, karena qiyamul lail kan banyak ya. Nah, kalau di bulan Ramadan itu qiyamul lail biasa kita sebut dengan sholat taraweh. Taraweh itu biasanya khusus disilakan di bulan Ramadan. Nah, ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan, siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya adalah qiyamul lail tadi, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan ya, dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosanya ya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ya. Ini adalah satu amalan. Karena itulah ketika bulan Ramadan itu kalau bisa jangan sampai tinggalkan. Karena ini satu sunnah Rasul yang selalu dikerjakan. Walaupun memang kalau kita lihat secara dari sholat taraweh itu ya, Rasulullah itu hanya mengerjakan sholat taraweh atau qiyamul Ramadan itu hanya 3 malam ketika berjamaah. Kenapa? Ya, untuk malam keempatnya Rasulullah tidak berjamaah. Ya. Karena memang saat itu begitu antusiasnya umat Islam itu, sahabat-sahabat Rasulullah itu melakukan ibadah qiyamul Ramadan itu. Nah, Rasulullah khawatir ya nanti bahwa qiyamul Ramadan itu disangkanya wajib. Nah, karena itu Rasulullah tidak lagi sholat berjamaah
ketika malam yang keempat. Ya bayangkan kalau kita qiyam Ramadan itu wajib gitu. Iya, Pak. Kira-kira warung-warung nggak ada yang buka, Iya. nggak ada lagi. Nah, ini amalan yang pertama yang Rasulullah Anjurkan. anjurkan. Tapi itu sebaiknya dilaksanakan ya, Pak ya. Karena itu pahalanya pasti Iya. juga besar. Jadi qiyamul Ramadan itu atau tarawih itu ya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang diprioritaskan, ya. Sunnah yang diutamakan. Kan nanti ada sunnah kan ada dua. Ada sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Kalau ghairu muakkad itu ya nggak begitu prioritas, ya. Ya seperti misalnya sholat, kalau sholat itu ada sholat nanti yang muakkad itu, misalkan rawatib itu kan ada yang muakkad dan Ada yang ghairu muakkad. ya. Kemudian yang kedua, mengakhiri makan sahur, ya. Nah ini dalam satu hadis ya dari Sahal bin Sa'id itu bahwa Rasulullah SAW kuntu tasahuru fi ahli sumatakunu sur'atin, ya. Dari Abu Sahal ya bin Sa'ad, saya makan sahur di keluarga saya, kemudian saya berangkat terburu-buru, ya, sehingga saya mendapati sholat sujud bersama Rasulullah. Karena itu di sini dari Abu Dzar juga disebutkan bahwa la yajalu ummati bi khairin ma'ajalul iftar wa akhirus sahur. Jadi dari Abu Dzar itu Rasulullah SAW bersabda bahwa umatku akan senantiasa dalam keadaan baik, ya, selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, ya. Jadi berbuka itu jangan ditunda-tunda, ya. Iya. Kalau sudah waktunya masuk azan maghrib ya Langsung dibatalkan. batalkan, ya, dibatalkan. berbeda lagi dengan sahur ya, Pak. Kalau sahur itu ya boleh saja sahur jam 8 malam juga boleh. Oh, jangan, Pak. Nanti Harus lapar tidur lagi. gitu ya. Tapi disegerakan ini ya dapat diakhirkan sahur itu ya akhir-akhir ya, tapi Iya. jangan terlalu akhir. Iya, nanti Ya paling Iya. enggak itu kan kalau di kita kan ada istilahnya imsak. iya biasanya juga diingetin di masjid ya, sobat Mugas. Biasanya kalau misalkan 10 atau 15 menit terakhir mungkin bisa dilaksanakan makan sahur, karena tadi kan sunnah Iya. dari Rasulullah mengakhirkan makan sahur dan mengawalkan buka puasa. Iya. Seperti itu ya, sobat Mugas. Jadi pengertian imsak itu sebenarnya bukan berarti nggak boleh Makan dan minum. makan, minum, ya. Nah, imsak itu artinya kan menahan. Itu masih boleh sebenarnya. Bahkan dalam satu riwayat itu diceritakan bahwa ketika berpuasa sudah mau sholat subuh, Waktu sudah azan itu, Pak. sudah mau sholat subuh. Kemudian ada salah seorang sahabat datang, ya. Ya Rasul, saya tuh belum minum, gitu ya. Ya, coba. Saya tuh belum minum. Gitu. Ya, apa ya Rasul? Silakan minum, gitu ya. Ya. Silakan minum, ya. Tapi ini tidak serta-merta kita juga begitu, ya. Karena mungkin Rasulullah tahu bahwa sahabat ini mungkin makanya terlalu akhirnya sampai ini belum sempat minum. Ya. Akhirnya Rasulullah mempersilahkan minum. Ya, akhirnya ya kita bisa tahulah ya nanti batas akhirnya tuh. Ya, kalau imsak itu sebenarnya ya pengertiannya seperti itu, bukan Iya. berarti tidak boleh Tidak makan, boleh makan dan minum. masih boleh. Ya, dan imsak itu sebagai pengingat sih, Pak. Iya, iya, Lebih betul, tepatnya betul. sebagai pengingat agar tidak terburu-buru menuju sholat subuh ya, Iya. teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah dengar suara imsak Imsak, dari ya. masjid itu lebih baik diberhentikan biar nanti sholat subuhnya itu juga tidak terburu-buru. Ya, itu ada juga itu yang pakai sirine. Ya. Iya. Nah, itu. Oke, kemudian ada juga menyegarkan berbuka sebelum sholat maghrib atau takjil. Tadi ya kita ada dua hadis tadi ya. La ya jalunat bi khairin ma'ajalul fitr. Bahwa orang akan
ini selalu dalam kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka. Jadi ya penting kita untuk segera kalau sudah berbuka, karena memang itu kebahagiaan orang yang berpuasa itu ya ketika berbuka ya. Itu dan juga nanti bertemu Rabbnya di akhirat. Jadi dua kebahagiaan orang berpuasa itu ya dua itu ya, ketika berbuka. Jadi ketika berbuka itu seolah-olah kita itu berkah yang tidak pernah jadi ini kaitannya dengan amalan-amalan ketika Rasulullah. Kemudian juga ketika berbuka juga jangan lupa berdoa gitu ya. Ada memang beberapa macam doa ya. Tapi kalau kita lihat dari hadis yang dikeluarkan dari Ibnu Umar ya. Ini ada satu hadis dari Abu Dawud ya. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, Ida aftara, apabila beliau itu berbuka, maka dia berdoa. Doanya gini, doanya adalah zahabat jomatu wabtalil urub wasabatul ajru insya Allah. Zahabat jomatu ya, artinya adalah telah hilang rasa haus, wabtalil urub, dan telah ini basah ini urat tenggorokan itu ya. Wasabatul ajru insya Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala ya. Walaupun juga ada doa yang mungkin selama ini familiar ya, malaka sultu rahmatu ala rizqika qatu rahmatika ya. Itu kalau dari segi maknanya juga bagus. Tapi kalau dari biasa yang Rasulullah ucapkan ketika berdoa. Jadi ini ketika tadi ya, ketika sudah masuk waktu maghrib, maka kita bisa segera membacakan ya, baca basmalah, minum dulu, setelah minum baru baca doa ini ya. Jadi minum, karena kan ketika maknanya kan tadi ya, doa itu ya telah hilang rasa haus ya, berarti kan harus minum dulu. Kalau nggak minum dulu kan baru belum hilang ya. Kemudian wabdalatil urub, telah basah kerongkongan ya, basah baru laju insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah menghendaki bahwa kita akan berpahala dengan puasa. Nah, ini sebenarnya doa berpuasa yang Rasulullah biasa ucapkan. Jadi itu yang kemudian juga memperbanyak sedekah. Ini ya juga yang jika perlu dan mempelajari Al-Quran, bersedekah dan mempelajari Al-Quran. Karena itu ya seperti kita hari ini sebenarnya juga salah satu ya ini tadi kan mempelajari Al-Quran juga. Jadi jangan sekedar mungkin ya kita mau tadarus itu ya bagus ya, membiasakan ketika memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi itu juga bagus. Tapi atau mempelajari atau membaca. Kalau dia bisa mempelajari ya membaca minimal saja. membaca. Iya. Kalau ingin mempelajari ya harus datang ke majelis-majelis. Ya mungkin belum berbuka itu kan ada misalnya kan. Iya, mungkin bisa teman-teman di rumah di luar sana sebelum berbuka disempatkan mengaji dulu ya Pak ya, sambil membaca Al-Quran seperti itu. Kemudian amalan-amalan Rasulullah selanjutnya adalah beliau sering juga melakukan iktikaf ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah ya dengan cara iktikaf di masjid. Nah, terutama adalah untuk 10 malam terakhir. Nah, ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW
selalu beriktikaf ya. Ya taqifu fil asril awakhiri min Ramadan. Bahwa Rasulullah selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Nah, sekarang ini kan sudah memasuki 10 berapa? itu 17. Berapa 18? Iya. Ya, sekarang kan sudah 18. Berarti kan lusa sudah 10 malam Terakhir. Nah, itu kalau Rasulullah 10 malam terakhir itu ya 10 malam terakhir penuh ya. Jadi itikafnya itu di masjid. Jadi kalau sudah berniat kapan itikafnya, dia bisa mulai setelah Isya ya sampai nanti sesudah subuh. Ya. Jadi tidak boleh pulang. Ya. Misalkan itikaf jam habis Isya, nanti jam 12 pulang kembali lagi ya itu bukan itikaf. Ya. Atau mungkin mulainya agak malam jam 10 boleh ya. Jadi artinya kita sudah berniat saat itu tidak kemana-mana ya. Yang fokus di masjid ya, Pak. Di masjid. Tapi ya ada beberapa hal yang dibolehkan, misalnya kalau misalkan ada kebutuhan hajat di kamar mandi ya nggak masalah. Ya, itu kan hal yang secara fikih dibolehkan normal. Ya. Tapi kalau sengaja pulang kemudian tidur itu nggak boleh. Ambil makanan kemudian ya. Karena itu kalau memang sudah punya iktikaf ya harus menyampaikan ke keluarga supaya nanti kalau misalkan di masjid itu nggak ada sahur ya bisa sahur. Bisa diantarkan keluarganya untuk sahurnya. Nah ini sebagaimana juga ini juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwa walang aqifu bil masjid tadi. Nah ini diantara beberapa amalan sunnah atau yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ketika di bulan Ramadan itu. Mungkin itu. Okay. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Hamzah atas materinya yang sudah diberikan tadi. Nah, Sobat Mudas tadi menyimak nggak nih apa aja amalan-amalan Rasulullah yang dilakukan selama bulan Ramadan? Nah, tadi yang pertama ada Qiyamul Lail. Nah, kalau misalkan Ramadan, Qiyamul Lailnya berarti kita adalah sholat tarawih. Tapi kalau misalkan di hari biasa itu kita bertahajud ya teman-teman. Iya, betul sekali. Nah teman-teman jangan jangan malas buat tarawih, soalnya pahalanya tarawih ini sangat besar. Terus yang kedua tadi ada apa Bu Adis? Kita menyegerakan untuk berbuka dan mengakhiri sahur. Iya, mungkin teman-teman tadi seperti yang sudah saya bilang, mungkin bisa sahur di 10 atau 15 menit terakhir sebelum imsak ya teman-teman. Terus kalau sudah dengar azan maghrib berkumandang, segera membatalkan puasa, segera minum air putih. Nah yang ketiga ini teman-teman jangan lupa mempelajari dan membaca Al-Quran ya, sambil ngabuburit nungguin buka puasa. Kadang kan teman-teman main game, tapi ya nggak apa-apa sih main game, tapi ya nggak ngegame seharian penuh gitu loh Pak. Jadi ya mungkin bisa diselingi membaca Al-Quran, mencari artinya, seperti itu Pak. Atau kalau memang dia punya hafalan kan bisa murojaah. Iya, harus juga. Terus sambil juga mengulang-ulang hafalannya. Iya, semakin lancar juga bacaannya. Terus juga bisa teman-teman ini hataman. Jadi misal one day one juz. Kalau misalkan 30 hari puasa kan nanti kan 30 juz juga hatam. Jadi insya Allah kalau teman-teman niat buat hataman itu pasti bisa. Iya. Terus tadi yang keempat apa Bu Adis? Yang keempat tadi ada bersedekah. Sebaiknya kalau di bulan Ramadan ini kan kita untuk mencari pahala yang lebih kan kita bisa melakukannya dengan bersedekah. Itu ya Pak. Karena kan juga banyak ya di luar sana teman-teman yang orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Makanya kan kalau puasa ini kan kita memberi makan saat berbuka orang sedang berpuasa, kita memperoleh pahala seperti orang tadi tanpa mengurangi pahalanya. Iya. Mungkin juga teman-teman bisa bagi-bagi takjil, bagi-bagi es gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan itu ya teman-teman, bagi-bagi takjil cuma buat konten tapi nggak ikhlas. Nggak apa-apa kita kayak
bagi-bagi takjil sedikit tapi ikhlas seperti itu. Terus yang terakhir, nah tadi yang terakhir ini ada iktikaf di 10 malam hari terakhir adalah 10 malam terbaik di bulan Ramadan. Nah, jadi teman-teman ini jangan lupa menyempatkan waktunya datang ke masjid buat beriktikaf, bermalam di masjid, mengaji, mendekatkan diri kepada Allah gitu teman-teman. Nah, mungkin kan kita udah melaksanakan ini ya Pak, materi juga, memberi tahu teman-teman tentang amalan juga. Mungkin sekarang itu Pak, Waktunya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. teman-teman. Oke, Sobat Mugas, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama yang sudah diberikan oleh teman-teman yang sudah bertanya kepada kita. Pertanyaannya itu, bagaimana Rasulullah memanfaatkan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk memperdalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita sebagai pelajar dapat mengikuti teladan beliau. Ini itu Pak, Iya. sama dengan materi yang tadi Bapak sampaikan terkait iktikaf ini Pak. Iya. Iya. Oke ya. Bagaimana Rasulullah memanfaatkan? Jadi gini, awal tadi saya katakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Ya, jadi setiap amalan yang kita lakukan, ya, itu kan dilipat gandakan. Ya. Kemudian doa dikabulkan, segala doa dikabulkan. Nah, karena itu bisa momen Ramadan itu ya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kemudian amalan-amalan sunnah yang tadi sudah kita jelaskan bersama, ya semaksimal mungkin bisa kita laksanakan. Ya, artinya semaksimal mungkin ya, tidak walaupun artinya ya yang bisa kita laksanakan ya kita laksanakan. Ya, itikaf kalau memang bisa 10 hari, 10 malam itu penuh ya lebih baik ya. Kalau tidak bisa ya mungkin ya tidak masalah, mungkin hanya 5 malam atau 2 malam paling tidak ya kita laksanakanlah itikaf. Karena ketika itikaf itu kan tidak hanya berdiam diri di masjid saja kan. Ya, berdiam diri di masjid saja ya mendingan kan di rumah ya. Tapi kan ada amalan-amalan ketika itikaf, misalnya ya baca Quran itu kan, sholat ya kan, kemudian juga berzikir, berdoa. Jadi gambaran itikaf itu seperti ketika orang wukuf itulah ya kan ya. Ya, bisa lah amal. Jadi ketika wukuf itu apa yang dilakukan? Ya berzikir, berdoa, baca Quran. Nah, itikaf jadi jangan sampai menyia-nyiakan itikaf itu ya hanya tidur, untuk tidur saja ya. Ya nggak apa-apa tidur ya. Kalau nggak tidur kan juga nggak baik juga itu loh. Ya tidur mungkin ya katakanlah jam 10 tidur, ya jam 12 bangun, ya sampai memanfaatkan waktu tengah malam itu sampai dengan nanti menjelang subuh ya, dengan sholat, dengan baca Quran ya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran secara tartil ya kan. Nah, juga memperbanyak zikir. Nah, oleh karena itulah ya ini yang perlu yang akan membuat puasa kita itu memang benar-benar akan membawa manfaat gitu ya. Ya. Nah, jadi ya terutama juga para pelajar bisa melaksanakan ini gitu ya. Jangan sampai ditinggal, karena memang pelajar itu kan ya mungkin lebih banyak bermain. Nanti itikafnya tidak di masjid. Kalau remaja sekarang kan itikafnya tidak di masjid, tapi itikafnya di kafe. Iya, ngopi biasanya Pak. Kafe gitu ya. Ya ini namanya ya itikaf itu di masjid bukan di kafe ya. Mungkin itu ya dari beberapa pertanyaan itu. Ya, seperti itu ya Sobat Mugas yang bertanya. Nah, bisa nih Sobat Mugas lakukan walaupun Sobat Mugas ini masih pelajar, masih mahasiswa, walaupun udah tua, ini masih bisa dilaksanakan loh teman-teman, yaitu iktikaf. Jadi tanpa batasan usia ya teman-teman. Jadi Sobat Mugas ini bisa ke masjid
buat mendekatkan diri sama Allah, bisa melaksanakan salat-salat sunnah, terus membaca Al-Quran, dan boleh tidur di masjid, tapi ya sekedarnya. ya secukupnya saja Tidak teman-teman, tidur. seperti itu. Nah, masuk pertanyaan yang terakhir nih Pak. Pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana sih Pak caranya mengubah mindset Sobat Mugas di luar sana yang awalnya itu males buat melaksanakan amalan sunnah, jadi bersemangat melaksanakan amalan sunnah, itu bagaimana Pak? Ya. Oke ya, jadi awal saya katakan bahwa kita menyadari bahwa ibadah Ramadan ini ya ibadah yang istimewa ya. Tidak ada istimewanya selain di bulan-bulan yang lain ya. Walaupun sederhana Ramadan itu ya. Jadi menyadari bahwa itu ibadah gitu ya. Kalau kita sadari bahwa itu ibadah ya, maka ya kita akan menghadirkan Allah di situ. Ya, karena kan pengertian ibadah itu kan kita menyembah hanya kepada Allah. Jadi ya, males itu karena mungkin tidak tahu apa ya, tidak tahu keutamaannya, nilainya, itu ya. Apa? Itu tadi awal tadi saya katakan juga perlu apa pemahaman ulang lagi tentang ini tadi sunnah kan ya. Iya Pak. Kalau sering saya katakan bahwa kalau hanya sunnah itu pengertiannya kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, itu ya apa ada kemungkinan apa meremehkan ya. Iya. Meremehkan itu pasti ada lah, tidak apa-apa lah, nggak berdosa kan. Tapi kalau ditinggalkan itu ya bahasa kita apa, eman ya. Iya. Eman sekali itu kan itu ada tanggung jawab gitu. Ada rasa apa memiliki ya. Kalau ditinggalkan eman kan berarti ada rasa memiliki. Iya. Kalau nggak ada memiliki kan ya puasa itu kan ya ibadah yang kita lakukan. Jadi menyadari itu saya kira yang penting. Jadi sifat malas itu saya kira akan bisa hilang ya dengan kesadaran bahwa ibadah sunnah itu ya ibadah yang memang mempunyai nilai tambah itu. Jadi karena itulah nilai apa makna sunnah itu kan ada dua ya. Sunnah itu bisa artinya tatawu atau juga nafilah ya. Jadi di dalam ilmu fikih itu biasa sunnah disebut dengan tatawu. Tatawu itu artinya ibadah yang dilaksanakan dengan kesadaran diri, dengan sukarela gitu ya. Itu makna tatawu itu ya. Kalau makna nafilah bahwa ibadah itu nilainya tambah. Karena itu nilai ibadah sunnah itu nanti akan bermanfaat ketika nanti kita di akhirat. Ya, ada satu hadis itu yang sangat masyhur bahwa nanti di akhirat amalan pertama kali yang dihitung di akhirat itu adalah sholatnya. Ya. Kalau sholatnya itu baik, ya, maka seluruh amalannya akan baik. Tetapi kalau sholatnya itu rusak, ya, kemudian malaikat itu ketika memenuhi rusak, maka Allah menahan dulu, ya, jangan dulu ditulis, ya, tapi lihatlah amalan tatawunya. Ada enggak amalan tatawunya itu? Kalau amalan tatawunya banyak, maka suruh melengkapi tadi. Wa yukamilu biha, lengkapilah amalan-amalan sunnah itu kepada amalan sholat tadi yang kurang sempurna. Maka jadilah amalan sholat jadi sempurna. Nah, ini yang mungkin jarang disadari mereka ya, bahwa sunnah itu mempunyai nilai tambah, ya, nilai tambah. Apa nilai plus ya, maka disebut dengan nafilah. Diartikan ada wa minal laili fatajat bihi nafilatal lak gitu kan ya. Bahwa di malam hari bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan ya. Asa rabbuka, ya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu di tempat yang maqamah mahmuda. Jadi nafilah itu, nafilahnya tambahan. Ya kalau kita punya nilai tambah kan ya artinya kan bergembira ya kan. Jadi kita kan juga tidak bisa jamin bahwa
amalan sholat kita kan sempurna gitu kan. Karena itu ya di dalam itu kan ada namanya sholat rawatib itu kan, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah, itu ada juga ibadah-ibadah yang lain, puasanya, mungkin ibadah-ibadah yang lain, termasuk amalan-amalan di dalam amalan-amalan sunnah di dalam bulan Ramadan. Jadi mungkin ini yang harus dipahami, sehingga ketika sudah ini bisa dipahami, maka saya yakin tidak akan lagi ada rasa malas rasa malas untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang paling utama di sini teman-teman ini harus memiliki dulu Pak terhadap ibadah ini. Baru kalau misalkan teman-teman sudah memiliki rasa berarti kan pasti mencintai ya Pak dengan sadar. Nah, itu mungkin di sini teman-teman bisa lebih mengerti gitu. Kalau misalkan sudah memiliki perasaan pastinya teman-teman pasti lebih giat lagi untuk menambah amalan sunnahnya. Sama yang seperti dikatakan Pak Hamzah tadi, yang amalan itu yang bersifat nafilah itu Pak, yang bertambah. Kalau misalkan teman-teman mau menambah amalan sunnah, insya Allah kebahagiaan dan pahalanya teman-teman ini juga ikut bertambah. Seperti itu ya teman-teman. Terus juga perlu diingat, khususnya di bulan Ramadan ini kan 1 tahun 1 kali. Sama seperti yang dibilang Pak Hamzah tadi, sangat disayangkan sekali kalau teman-teman ini nggak melaksanakan amalan sunnah. Ya, melewati itu. Iya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, tidak terasa kita sudah ngobrol panjang mengenai amalan-amalan sunnah yang dilakukan Rasulullah dengan pemateri kita Pak Hamzah. Nah, mungkin kita cukupkan ya Pak pertemuan podcast kali ini, karena dirasa juga waktunya sudah cukup. Mungkin dari Bapak Hamzah bisa sepatah dua kata untuk menutup podcast kita hari ini Pak. Oke, terima kasih Pak Menteri sekalian. Yang pertama, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, yang Allah sendiri yang memberi pahala. Oleh karena itulah bahwa kita bisa meningkatkan ibadah puasa kita ya, dengan peningkatan ibadah kita dan juga rangkaiannya yang tadi kita bahas bersama. Ya, mudah-mudahan kita akan menjadi benar-benar manusia mutakin ya, sebagai ultimate goal ya, atau dari tujuan dari puasa itu adalah lakum tatakun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Oke. Nah, terima kasih Pak Hamzah sepatah dua katanya. Nah, di sini teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak podcast kita kali ini. Semoga teman-teman di rumah dapat mengamalkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Terus puasanya juga lancar sampai akhir. Jangan lupa ya teman-teman, diamalkan apa yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih teman-teman. Mungkin podcast kita hari ini kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa teman-teman di lain waktu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.